Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzari Kolbi Salim Alfari. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori populer tentang motivasi. Teori-teori populer tentang motivasi yang pertama yang akan saya bahas adalah teori kebutuhan menurut McClelland. Teori kebutuhan ini dikemukakan oleh David McClelland. Teori ini memfokuskan kepada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini ditetapkan seperti ini. Kebutuhan akan prestasi atau need for achievement, yaitu adalah dorongan untuk mengungguli, atau bisa juga berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar atau bergulat dengan sukses. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Jenis kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tidak akan berperilaku tertentu tanpa adanya paksaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Jenis kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk adanya hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Teori McClelland ini identik dengan sifat manusiawi. Nah, semua manusia selalu memiliki keinginan untuk menjadi orang yang melebihi orang lain. Manusia ingin berprestasi, manusia juga ingin memiliki kekuasaan, dan juga butuh untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada teori motivasi menurut Eugen Herzberg. Nah, teori motivasi yang selanjutnya ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang menalarkan teori motivasi Eugen. Teori ini memiliki pandangan bahwa seorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar, dan bahwa sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses dan gagalnya individu tersebut. Seperti apa yang diinginkan orang-orang dari pekerjaan mereka. Nah, Herzberg meminta orang-orang untuk menguraikan secara rinci situasi di mana mereka luar biasa baik atau buruk mengenai pekerjaan mereka. Teori motivasi Eugen ini percaya bahwa lingkungan dan budaya pekerjaan dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Sehatnya lingkungan organisasi merupakan motivasi terbesar yang dapat dimiliki seseorang untuk dapat mempertahankan semangatnya dalam bekerja. Dalam konteks ini, sehat berarti keinginan-keinginan masing-masing anggota terpenuhi, situasi dan lingkungan kerja yang kondusif dan penuh dengan apresiasi. Dengan begitu, untuk mendongkrak motivasi seseorang, dalam pandangan Herzberg, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah dengan cara menciptakan iklim organisasi sedemikian rupa sehingga membuat semua orang menjadi betah dan puas dalam melaksanakan tugasnya. Teori motivasi yang selanjutnya adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini mengatakan bahwa gerak dinamis manusia selalu disandarkan pada beberapa penyebab yang intinya adalah kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kemudian Maslow ini dia mengkategorikan motivasi manusia kepada 5 jenis kebutuhan, yaitu ada kebutuhan vali atau fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan vali fisiologis, kebutuhan ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, diantaranya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, perumahan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Kemudian kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan terjamin dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan emosional. Kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Kemudian kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor rasa hormat eksternal seperti status, pengakuan,
dan perhatian. Kemudian yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mencakup dorongan untuk mewujudkan dan menampilkan kemampuan diri, mencapai potensi diri, dan pemenuhan diri. Menurut Abraham Maslow, untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu, yaitu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Yang kedua, kebutuhan seseorang diatur secara bertingkat dan atau berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling bawah terpenuhi secara maksimal. Referensi tersebut terdapat dalam buku Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Priyono. Teori motivasi yang terakhir yang akan saya bahas adalah teori ERG. Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer yang kemudian melakukan penelaahan ulang atas teori Maslow. Dan ia berkesimpulan bahwa kebutuhan mendasar manusia sebetulnya berhubungan dengan 3 kelompok saja, yakni eksistensi atau existence, hubungan atau relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Teori ini kemudian disebut dengan teori ERG sesuai singkatan dari ketiganya, yaitu existence, relatedness, dan growth. Alderfer beranggapan bahwa kebutuhan eksistensi memperhatikan pemberian persyaratan eksistensi material dasar kita yang mencakup kebutuhan vali, keamanan dalam teori Maslow. Kelompok yang kedua, yakni hubungan, adalah hasrat yang kita miliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang penting. Nah, hasrat sosial dan status menuntut interaksi dengan orang lain agar dipuaskan, dan hasrat ini satu gagasan dengan kebutuhan sosial dan penghargaan dalam teori Maslow. Selanjutnya, Alderfer menyisakan kelompok pertumbuhan yang dideskripsikannya sebagai suatu hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup komponen intrinsik dari kebutuhan penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik yang tercakup dalam aktualisasi diri. Jika diperhatikan secara lebih seksama, teori ERG ini agak berbeda dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Jika teori Maslow mengikuti kemajuan yang bertingkat sementara, maka teori ERG ini tidak mengandaikan suatu hierarki di mana kebutuhan yang lebih rendah harus lebih dulu terpenuhi dengan cukup banyak sebelum orang dapat maju terus. Nah, misalnya seseorang dapat mengusahakan pertumbuhan meskipun kebutuhan eksistensi dan hubungan belum dipuaskan, atau ketiga kategori kebutuhan dapat beroperasi sekaligus. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.